Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Biarlah mari Bapak Ibu Saudara semua kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkaulah Allahku. Haleluya. Engkaulah Allahku. Amin. Penolong dalam kesesakan jiwa, Kau berikan ku damai, Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan, selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan aku penyembahmu yang taat kepada. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Allahku, penolong yang setia. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan, penolong dalam kesesakan jiwa. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Kami tahu Engkau ada Tuhan, selalu besertaku sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadi
jadikan aku penyembah-Mu yang taat kepadamu. Jadikan aku, haleluya, selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan-Mu, itulah rinduku. Jadikan aku penyembah-Mu yang taat kepada. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan haleluya, haleluya. Selalu menyembah-Mu. Biarlah ini keluar dari dalam hati. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan-Mu, itulah rinduku. Jadikan aku penyembah-Mu yang taat kepadamu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada, kami kuat, sehat Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan.
Kami mau menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah dari setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan untuk persembahan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian walaupun pada hari ini kita mengadakan ibadah secara online untuk kenyamanan dan kesehatan kita bersama. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mari buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, 2 minggu ini saya percaya saudara sekalian banyak belajar sesuatu tentang arti mencari Tuhan. Mungkin saudaraku ada terjadi perubahan yang besar bagaimana cara engkau memandang Tuhan, memandang cara Tuhan memberkati saudara, bahkan bagaimana cara kita mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Nah saudaraku yang terkasih, carilah Tuhan serta kebenarannya itu diperlukan dalam perjalanan kekristenan kita. Saudara, tidak bisa kita hanya mencari Tuhan, tapi kita tidak berusaha mencari kebenaran. Di dalam Tuhan selalu ada kebenaran demi kebenaran. Dan kebenaran itu harus kita cari, saudara. Kenapa, saudaraku? Waktu kita mencari setiap kebenaran Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita akan semakin yakin bahwa hari-hari yang kita lewati itu semua dalam kendalinya Tuhan. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saya di hari-hari ini belajar menaruh pengharapan, kepercayaan, menaruh percaya diri kita, menaruh masa depan kita, menaruh setiap doa kita, menaruh mujizat kita diletakkan di tempat yang tepat. Nah, waktu kita mencari Tuhan dan kebenaran dan semuanya itu kita temukan, baru kita akan mendapatkan segalanya, saudaraku. Dan ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada saudara dan saya. Cuma kita harus mencari Tuhan dengan cara yang Tuhan suka. Kita harus mencari Tuhan dengan cara di mana Tuhan berkenan di dalamnya. Nah saudara, ada banyak kesulitan yang membuat kita kesulitan mencari kerajaan Allah. Dan di dalam ayat yang ke-34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara perhatikan, manusia tidak akan punya cukup kemampuan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran saat dia membiarkan hidupnya dalam kekhawatiran. Oleh sebab itu di ayat yang ke-34, firman Allah itu mengingatkan kepada kita semua. Saudara dan saya harus menang atas setiap kekhawatiranmu. Apa yang kau khawatirkan di hari-hari ini, engkau harus belajar memenangkan hal itu. Supaya saudaraku memudahkan untuk kita melihat rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara dan saya akan dengan mudah melihat kebenaran Tuhan saat saudaraku kita membuang setiap kekhawatiran saudara dan saya. Apapun itu, keadaan dunia ini bisa menekan kita, membawa kita untuk kita mengkhawatirkan sesuatu. Tetapi firman Allah katakan, hal itu tidak akan bisa membuat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu pada siang hari ini, sebelum saudara memberikan korban syukur saudara, lepaskan setiap kekhawatiranmu, lepaskan setiap kekhawatiranmu, lepaskan setiap ketakutan, kegelisahanmu, dan mulailah belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena disitulah Tuhan akan tambahkan semuanya kepada kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kesehatan yang Engkau limpahkan pada hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah, terima kasih kami bisa makan dan minum, terima kasih kami dapat beristirahat, terima kasih kami dapat bekerja dengan baik. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan penyembahan kita kepada Tuhan, ada beberapa pengumuman. Saudara, persembahan saudara untuk hari-hari ini, silakan saudara memberikannya lewat persembahan non tunai, yaitu lewat aplikasi BCA, GoPay, dan juga OVO. Silakan saudara memberikannya lewat aplikasi ini, baik untuk persembahan syukur saudara,
baik untuk milik Tuhan, baik untuk pembangunan, atau mungkin saudara ada yang masih mau memberikan janji iman saudara untuk renovasi, saya persilahkan untuk engkau memberikannya lewat aplikasi tersebut. Nah saudara, minggu depan tanggal 17 Januari, tadinya kan kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur. Bapak Gembala dan saya memutuskan bahwa sampai kepada tanggal 17 Januari kita akan mengadakan ibadah secara online. Baik itu doa Jumat, baik itu ibadah spot, baik itu ibadah raya. Kita masih akan melakukannya secara online, saudaraku. Kita akan melockdown dahulu gereja kita, merecovery semuanya, sampai nanti kita akan membuka kembali pelayanan dan keadaan kita semua sehat. Amin. Jadi mari saudara fokus untuk menjaga kesehatanmu di hari-hari ini, keluargamu, fokus untuk membangun pekerjaan WFH-mu di hari-hari ini, sampai nanti di titik selanjutnya akan ada pemberitahuan kita mengucap syukur bersama-sama di ibadah secara fisik. Puji Tuhan. Pengumuman yang terakhir, jangan lupa saudara tetap berdoa. Kalau minggu ini, minggu kemarin saudaraku, sudah dimulai renovasi untuk gereja baru kita yang di Blok L 39. Saudara tetap bantu dalam doa agar semua proses renovasi dapat berjalan dengan baik. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami percaya akan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidup. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidup. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup kami percaya Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar,
dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku, kami percaya. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Mari naikkan setiap percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Haleluya Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu ya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami boleh diberkati sama-sama Tuhan dengan setiap firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga untuk dapat beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Mari kita kembali melihat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Ayat pokok kita untuk tahun 2021. Sekali lagi Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya, ayat ini adalah ayat yang memberikan tentang gambaran buat saya dan saudara untuk tahun 2021. Firman Tuhan sudah memberikan gambaran apa yang akan saya dan saudara alami dalam perjalanan hidup saya dan saudara di tahun 2021. Apa yang akan kita lewati, apa yang akan kita hadapi, pencapaian apa yang akan kita alami di tahun 2021.
untuk setiap hidup saudara, untuk setiap keluarga, rumah tangga, untuk setiap pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan saya dan saudara di tahun 2021. Alkitab memberikan sebuah gambaran hidup di masa yang akan datang. Dan saya mendorong saudara dan saya untuk meletakkan gambaran ini dalam rohmu, meletakkan gambaran ini dalam imanmu, meletakkan gambaran ini dalam perjalanan hari-harimu, di hatimu, di pikiranmu. Hidupkanlah gambaran ini saudara. Saudara, memasuki tahun 2021 ini ada banyak gambaran yang terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak yang terjadi dalam rumah tangga saudara, ada banyak yang terjadi dalam kesehatan saya dan saudara. Ada banyak hal yang terjadi dan kita membawa gambaran-gambaran yang seringkali gambaran di dalamnya berisi hal-hal yang gelap. Seringkali gambaran-gambaran yang saya dan saudara bawa itu dikuasai oleh bagian-bagian gelap. Sehingga ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan, ada kegentaran, ada hal-hal yang mengganggu damai sejahtera saudara, mengganggu roh saudara, mengganggu setiap jiwa saudara, mengganggu setiap kelapangan hati saudara di hari-hari ini. Tapi saudara, mari belajar seperti yang apa Alkitab katakan, bahwa lewat Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan Yesus, Alkitab sudah kasih gambaran bahwa perjalanan kita itu seperti cahaya fajar. Perjalanan kita di masa yang akan datang, perjalanan kita di tahun 2021 itu seperti cahaya fajar yang Alkitab katakan harusnya bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang. So kata bertambah terang di sini menunjuk kepada yang tadinya gelap, yang tadinya remang-remang, yang tadinya dalam keadaan tidak bisa dilihat, yang tadinya dalam keadaan yang tidak tahu, yang tadinya tertutup, yang tadinya terselimuti dengan kegelapan. Tetapi ketika bertambah hari, bertambah waktu, bertambah umur, bertambah usia, bertambah hidup kita, Alkitab katakan semuanya lama-kelamaan akan semakin hilang. Semua hal yang gelap akan semakin hilang, digantikan dengan terang. Nah, Alkitab katakan jalan hidup orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang, yang bertambah terus terangnya, yang bertambah terus terangnya. Saudara, hari ini saya mendorong saudara dan saya, mari lihat gambaran ini dalam hidup saudara. Mari biarlah hidup saya dan saudara hari-hari ini bertambah terang dan bertambah terang. Apapun situasimu, apapun yang engkau hadapi, engkau tidak melihat kegelapan, engkau tidak melihat situasi yang lebih gelap, engkau tidak melihat situasi yang lebih gelap lagi. Tetapi biarlah mari engkau bertambah terang dan bertambah terang. Saya bicara soal kegelapan, bicara soal hal-hal buruk, bicara soal terang, bicara soal hal-hal yang baik. Kita sudah belajar bersama bahwa terang datangnya dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan, karena saudara punya Tuhan, maka biarlah hidup saudara bertambah terang. Biarlah keberadaan saudara dan saya bertambah-tambah di dalam terang. Semua situasi-situasi buruk, semua hal-hal buruk, semua kejadian-kejadian buruk, semua peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup saya dan saudara, mari rubah. Semakin hari itu semakin hilang, semakin lenyap. Saudara menemukan terang dalam hidup saya dan saudara. Di mana ada Yesus, di situ ada terang. Saya mau bawa saudara kepada Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kemudian kita lompat di ayatnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 9. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima.
Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Selama aku di dalam dunia. Perhatikan baik-baik ayatnya yang kelima. Selama Yesus ada di dalam dunia, Yesuslah terang dunia. Selama Yesus ada dalam rohmu, selama Yesus ada dalam hidupmu, selama Yesus ada dalam hatimu, selama Yesus ada dalam imanmu, Yesuslah terang dunia. Selama Yesus kita miliki dalam hidup kita, maka selama itu juga terang akan berkuasa buat saya dan saudara. Ayat 5 muncul karena ada peristiwa di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada seorang yang mengalami buta sejak lahirnya. Sekali lagi ada orang yang mengalami kebutaan sejak lahirnya. Saudara, tidak susah pada waktu saudara lahir. Saudara hari ini dalam keadaan sakit bukan karena dari lahir. Jadi lebih banyak bersyukur saudara. Ada orang yang sudah sejak lahirnya dia mengalami kebutaan. Sejak dia ada dalam dunia ini, sejak dia lahir bertahun-tahun lamanya, dia dalam keadaan tidak baik sejak lahir. So mungkin baru sakit 1 minggu, so mungkin baru sakit 2 minggu. Dan so berkata hidup saudara lebih apes daripada orang lain. Hidup saudara lebih sial daripada orang lain. So berkata hidup saudara lebih menderita daripada banyak orang lain. So berkata hidup saudara lebih susah, lebih berat. Hidup saudara lebih menderita. Hidup saudara lebih tidak baik. So berkata hidup saudara lebih buruk. Padahal saudara baru sakit 1 hari. Padahal saudara baru sakit 1 minggu. Padahal saudara baru sakit 2 minggu. Saudara, kadang-kadang kita terlalu tidak melihat kondisi gambaran yang sebenarnya dalam hidup kita. Kita lebih cenderung melihat kegelapan dalam perjalanan hidup kita daripada melihat cahaya fajar terang dalam hidup saya dan saudara. Ada seorang yang ditampilkan buta sejak lahir. Saudara tidak sejak lahir menderita. Saudara tidak sejak lahir alami kesusahan. Tidak sejak lahir ngalamin keburukan dalam hidup saudara. Tidak sejak lahir dalam keadaan sakit. Sekali lagi mungkin baru sakit beberapa hari, baru sakit beberapa minggu, baru susah, baru ngalamin hal-hal yang baru beberapa hari. Seolah-olah dunia sudah runtuh. Seolah-olah dunia sudah mau kiamat. Ya memang dunia akan kiamat. Saudara-saudara, seolah-olah hidup itu sudah tidak punya pengharapan. Seolah-olah semuanya gelap. Padahal baru 1 hari, 2 hari, 3 hari. Alkitab katakan ada orang yang sejak buta lahir. Dia mengalami banyak kesusahan. Tapi apa kata firman Tuhan? Yesus berkata begini. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, mari ambil ini sebagai gambaran buat perjalanan rohani saya dan saudara. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Di mana di sana ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Di mana di setiap hari-harinya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan selalu dinyatakan. Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia. Selama Yesus ada buat saya dan saudara, maka di sana akan ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Di sana akan ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kata Alkitab dinyatakan. Jadi saudara, hari ini saya mendorong saudara. Percayalah kepada Tuhanmu. Lihatlah gambaran kita di tahun 2021. Seperti cahaya fajar. Kenapa? Karena ada Yesus terang dunia buat saya dan saudara.
Karena ada Yesus yang akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang saudara lihat bahwa Tuhan Yesus kasih gambaran tentang terang di masa yang akan datang untuk 2021 buat saya dan saudara. Dia terang dunia. Bahkan dia kasih perjanjian buat saya dan saudara. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23 berkata begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, Yesus itu terang dunia. Dan saking dia mau perjalanan kita seperti cahaya fajar yang kian lama kian terang. Tidak dalam kegelapan. Dia memberikan sebuah perjanjian bahwa aku akan menyertai manusia. Allah akan menyertai kita. Immanuel. Dia berjanji untuk mendampingi perjalanan kita. Mendampingi perjalanan yang mana? Supaya saya dan saudara berjalan semakin hari semakin terang. Supaya saya dan keluarga saudara dan saya bertambah hari, bertambah terang, bertambah hari, bertambah bercahaya. Supaya apa? Supaya setiap hari yang kita lewati, setiap hari, minggu, bulan di tahun 2021, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan setia akan mendampingi kita. Menyertai kita, menopang kita, ada bersama-sama kita, supaya jalan hidup kita seperti cahaya fajar, supaya saudara bertambah terang, sekalipun ada kegelapan yang terjadi di sana, maka di sana Tuhan akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ketika terjadi hal-hal gelap, Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya buat saya dan saudara. Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup saya dan saudara. Peganglah ini sebagai keyakinan iman. Peganglah ini bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Ada Immanuel. Ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang bersama-sama. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ada Tuhan yang berada bersamping saya dan saudara. Membela saudara. Menolong saudara. Menyelamatkan saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak tinggal dalam kegelapan. Supaya saudara tidak terkurung dalam kegelapan. Supaya saudara tidak berlindung di dalam kegelapan. Keluar dari semua hal yang gelap. Dan mari mulai berjalan. Menemukan terang yang ajaib. Melihat bahwa perjalanan saudara bertambah hari. Bercahaya seperti fajar. Bercahaya, bertambah terang untuk tahun 2021. Saudara-saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan itu Immanuel buat saya dan saudara. Supaya gambaran Amsal pasal 4 ayat 18 terjadi buat saya dan saudara. Supaya saya dan saudara mengalaminya. Supaya setiap perjalanan hidup kita. Setiap apa yang kita lewati. Setiap hal yang kita jalani. Kita melihat Tuhan yang besar. Terjadi di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Saya ingin membawa saudara pada kisah yang terakhir. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya
dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah segera." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara lihat, ini peristiwa yang sudah sering kali kita baca. Tapi sayang, sering kali kita baca, kita sering kali juga melupakan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara lihat, terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan kasih makan, tidak kekurangan. Saudara mungkin juga tidak ada masalah soal finansial. Beberapa dari saudara gak ada masalah soal makan dan minum. Saudara punya berkat yang cukup untuk menghidupi saudara. Saudara punya finansial yang cukup, saudara punya gaji yang cukup untuk menyambung hari-hari saudara. Saudara punya banyak berkat. Terjadi banyak mujizat. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan memberkati segala sesuatu. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Karena Dia Yehova Jireh. Tapi kemudian Tuhan bawa murid-murid kepada sebuah pengalaman yang baru. Saudara, sering kali kita beranggapan hanya karena saudara sudah cukup secara finansial, saudara sudah cukup secara keuangan, saudara sudah cukup dengan segala makanan. Kadang-kadang kita sudah terlalu merasa nyaman, sudah cukup rohani, sudah cukup baik kondisinya. Sampai kita tidak lagi meletakkan Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita. Sampai kita enggak meletakkan Yesus di tempat yang benar dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Karena segala sesuatu sudah berasa cukup, saudara. Hari ini mari kita belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang punya gambaran terang untuk tahun 2021. Kisah ini mengajarkan buat saya dan saudara, ada sebuah perahu yang diisi oleh orang-orang. Dan ketika perahu itu berjalan, Alkitab katakan, perahu itu punya masalah. Perahu itu punya persoalan. Ada gelombang, ada badai, saudara. Mungkin perahu rumah tangga saudara mungkin. Atau perahu pelayanan gereja GPDI Hebron. Mungkin sedang dihantam oleh badai. Dihantam. Diombang-ambingkan. Baru memasuki beberapa hari di 2021. Ada goncangan yang besar terjadi. Ada gelombang yang besar terjadi. Ada sebuah hal yang menggoyangkan setiap orang-orang percaya, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baru beberapa hari memasuki tahun 2021, dihantam dan bergoncang, saudara, dengan cukup keras. Goncangan yang terjadi. Goncangan yang hebat yang dialami, saudara. Dan Alkitab katakan, orang-orang mulai teriak-teriak. Saya enggak tahu saudara lagi teriak-teriak apa hari-hari ini, saudara. Perahu yang sedang dijalani dapat hambatan. Perahu yang sedang dijalani mengalami persoalan. Tapi justru gelombang ini menyadarkan tentang apa isi dari perahu itu sebenarnya. Ternyata perahu itu diisi oleh murid-murid yang hatinya
yang imannya, yang rohnya dipenuhi dengan ketakutan, bukan dengan kehadiran Tuhan. Digoncang sampai ketahuan isinya. Oh, ternyata isinya orang-orang penakut semua, saudara. Ternyata isinya orang-orang yang mengharapkan hal-hal yang sangat tidak rohani. Isinya orang-orang ketakutan, hidup yang bergantung pada hal-hal lahiriah. Mereka mulai bingung, mereka mulai teriak-teriak takut, saudara. Saudara-saudara mulai teriak-teriak di rumah. Gimana nih usaha saya? Gimana nih gaji saya? Gimana nih tagihan saja? Gimana nih yang ngurus? Gimana kalau dia mati bagaimana kalau dia mati? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan sekolah masa depan? Isinya semua dengan ketakutan. Isinya semua dengan kecemasan. Isinya semua dengan kegelisahan. Murid-murid, tapi isinya tidak ada Tuhan. Jangan sampai saudara disebut orang percaya, murid-murid, tapi nggak ada isi Tuhan di dalamnya. Mereka teriak-teriak sampai mendeskripsikan yang datang itu hantu. Teriak-teriak mereka kosong. Teriak-teriak mereka hampa. Tidak ada kekuatan roh iman di sana. Tidak ada sebuah keyakinan yang kuat dalam teriakan mereka. Yang ada adalah ketakutan, hidup yang dikuasai oleh masalah, persoalan, gelombang. Baru lihat mujizat. Baru lihat keajaiban. Waktu mereka masuk di tengah badai, baru ketahuan isinya apa, saudara. Isinya cuma ketakutan. Teriak-teriak. Bagaimana nanti usaha saya? Bagaimana nanti gaji saya? Bagaimana nanti tagihan saya? Nanti yang ngurus siapa? Teriak-teriak kosong, saudara. Teriak-teriak tanpa ada Yesus. Sampai Tuhan yang hadir dianggap hantu. Hati-hati. Jangan sampai kehadiran Yesus. Jangan sampai kehadiran Yesus dianggap perbuatan setan. Artinya apa, saudara? Saya coba melihat murid-murid, kenapa mereka bisa merubah Yesus yang gambaran terang berubah menjadi hantu. Karena ternyata yang mereka harapkan malapetaka. Yang mereka harapkan bahaya datang. Yang mereka harapkan kematian datang. Bukan Yesus yang mereka harapkan. Jadi waktu gelombang, badai menggoncang mereka. Mereka teriak-teriak, tapi yang mereka teriak-teriak apa? Mereka tidak mengharapkan melihat Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, yang mereka lihat apa, saudara? Hantu. Saya nggak tahu hari-hari ini saudara mungkin sedang melihat, ya sudah dah malapetaka datang aja. Ya sudah deh bahaya. Saudara bersin sedikit yang saudara harapkan positif COVID-19. Saudara mengharapkan bahaya. Saudara mengharapkan sakit. Saudara mengharapkan ada di rumah sakit. Saudara mengharapkan dipakein oksigen. Saudara mengharapkan paru-paru saudara dipenuhi oleh COVID. Saudara mengharapkan sesak nafas. Saudara mengharapkan kematian terjadi dalam hidup saudara. Sampai Tuhan yang datang. Saya sudah enggak tahu. Saya sedang berharap apa di rumah saudara? Ketika gelombang sedang terjadi, yang saya sedang harapkan apa? Mari coba merubah pandangan saudara. Mari coba mengubah teriakan saudara. So, perhatikan kata Tuhan Yesus ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. So, perhatikan apa yang Yesus lakukan.
Yesus tidak menenangkan angin badai, tapi Yesus sedang menenangkan murid-muridnya. Saudara, Yesus tidak sedang menenangkan COVID-19. Yesus sedang menenangkan imanmu. Yesus datang bukan untuk sekedar menyelesaikan angin badai, masalah persoalan gelombang. Tapi Yesus datang menyelesaikan persoalan dalam iman saya dan saudara. Hari ini, ketika Tuhan datang, Dia mau saudara tenang. Supaya saudara dapat melihat terang, bukan kegelapan. Murid-murid teriak-teriak, yang dia lihat apa? Gelap. Tuhan juga mau saudara tenang. Dia menyertai saudara. Dia Immanuel. Tenang. Tenangkan imanmu. Tenangkan rohmu. Tenangkan gelombangmu. Tenangkan ketakutanmu. Tenangkan kecemasanmu. Tenangkan semua. Tenang, aku ini, jangan takut, kata Tuhan. Tenang, aku ini, jangan takut. Yang Tuhan mau tenangkan bukan angin, persoalan, sakit penyakit. Tapi yang Tuhan mau tenangkan, iman saudara. Kalau saudara tenang, saudara akan punya gambaran. Jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar. Hari ini belajar. Tuhan Yesus datangi saudara dan saya hari ini. Firman Tuhan mengunjungi saudara hari ini. Lihat, Yesus sedang berdiri di atas gelombang hidup. Yesus sedang berdiri di atas sakit penyakit kita semua. Yesus sedang berdiri di atas setiap masalahmu. Yesus sedang berdiri di tengah-tengah kegelapanmu. Dan dia berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dia Immanuel, dia menyertai kita. Selama Yesus ada terang hidup. Dan Yesus ada untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar buat saya dan saudara. Tenang, jangan takut. Izinkan pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup. Izinkan pekerjaan Allah jadi di dalam hidup. Tenang, jangan takut. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tenang, aku ini, jangan takut. Ayat 31 katakan begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Saya percaya hari ini, tangan Tuhan tangan yang sama. Yang terulur buat Petrus mengangkat dia dari gelombang. Tangan Tuhan pagi hari ini juga terulur buat saya dan saudara. Tangan Tuhan pagi hari ini juga terulur buat hidup saudara. Buat rumah tangga saudara. Buat sakit penyakit saudara. Buat perjuangan saudara. Tenang, jangan takut. Ada tangan Tuhan yang terulur buat saya dan saudara. Ada tangan Tuhan yang terulur buat hidup saya dan saudara. Jadi mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Sebagaimana Petrus dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tolonglah aku. Pandanglah Tuhanmu. Dia Immanuel. Dia menyertai saudara. Dia terang. Dan biarkan tangan Tuhan yang akan mengangkat engkau hari ini. Kalau Tuhan bisa mengangkat Petrus, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama buat saya dan saudara. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tolong saya. Stop berteriak-teriak kosong. Stop berteriak-teriak yang tidak ada gunanya.
bahkan berhenti berharap mendapatkan malapetaka, bahaya, sakit penyakit. Berhenti mengharapkan hal-hal buruk terjadi dalam hidupmu. Pandanglah Tuhan. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Kamu akan melihat keajaiban. Angkat kedua tanganmu dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tangan Tuhan terulur buat saya dan saudara. Tangan Tuhan pasti akan memegang saya dan saudara. Tangan yang tidak pernah berubah. Tangan yang pasti menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu. Tutup matamu. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Bapak hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Sebagaimana Engkau mengulurkan tangan dan menolong Petrus, Tuhan lakukan yang sama buat umat-Mu. Ulurkan kedua tangan-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Biar kami melihat terang dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit, apapun sakit penyakit kami hari-hari ini, COVID-19, hamba berdoa, ulurkan kedua tangan Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehatkan umat Tuhan. Bersihkan dari virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua terjaga dengan sehat, dengan kuat, dengan baik, dan kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati umat-umat Tuhan. Berkat Allah rohani jasmani, Tuhan limpahkan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita semua damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan anugerah dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, penjagaan, kuasa, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menguatkan kita, meneguhkan kita, membimbing kita sampai Maranatha. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Dengan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kita dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang dikasih dan diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.